Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bab 1, yaitu karakteristik sistem pengendalian manajemen. Lalu bab 2, tujuan dan strategi perusahaan. Poin A. Konsep dasar pengendalian manajemen. Di sini kami telah sediakan apa definisi dari sistem, definisi dari pengendalian. Menurut Marcialo, ada dua bentuk sistem yang berlaku, yakni sistem formal dan informal. Dalam sistem pengendalian, terdapat elemen-elemen penting. Yang pertama, detektor atau sensor. Yang kedua, alat pembanding atau asesor. Yang ketiga, efektor. Yang keempat, jaringan komunikasi. Poin B. Batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ialah suatu kegiatan yang berada di tengah dua kegiatan, antara lain perumusan strategi dan pengendalian tugas. Berikut telah kami tampilkan hubungan antara pengendalian manajemen dan aktivitas lainnya. Bisa kita lihat, pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara kegiatan perumusan strategi dan kegiatan pengendalian tugas. Dari definisi pengendalian manajemen, dapat diambil beberapa hal. Yang pertama, sifat keputusan. Yang kedua, sistematis dan ritmis. Yang ketiga, pertimbangan perilaku. Yang keempat, alat untuk mengimplementasikan strategi. Kerangka kerja implementasi strategi. Dari strategi, kita dapat menentukan struktur organisasi, lalu memanajemen sumber daya yang mengacu pada budaya. Untuk itu, kita memerlukan pengendalian manajemen untuk kinerja yang efisien agar tujuan organisasi tercapai. Ada 3 aktivitas dalam proses pengendalian manajemen. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, evaluasi. Lalu, pada metodologi pengendalian manajemen, terdapat 3 aktivitas. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, pengukuran prestasi. Yang ketiga, evaluasi prestasi. Poin C. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen di sini ada 2 hal, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian manajemen, serta yang kedua proses pengendalian manajemen. D. Teori kontingensi desain organisasi. Teori kontingensi akuntansi manajemen. Teori ini menunjukkan suatu upaya dalam penentuan sistem pengendalian yang paling memungkinkan atas seperangkat keadaan yang ada pada suatu organisasi. Variabel yang perlu dipertimbangkan di sini ada 4, yaitu lingkungan, teknologi, ukuran organisasi, dan yang terakhir strategi. Ukuran dan penghargaan kinerja. Beberapa indikator kinerja yang perlu diperhatikan di sini ada 7. Yang pertama, tujuan organisasional. Yang kedua, multiple performance measure. Yang ketiga, kerjasama antar manajer. Yang keempat, beberapa aspek kerja tidak bisa diukur secara kuantitatif. Yang kelima, esensi kerja manajerial. Yang keenam, kinerja manajerial harus dibedakan dari kinerja ekonomi unit di mana manajer harus bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, manajemen berada dalam lingkungan yang tidak pasti dan kompleks. Tujuan. Tujuan adalah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai oleh suatu organisasi.
Tujuan merupakan hasil akhir dari proses perumusan strategi. Dalam banyak bisnis, memperoleh tingkat keuntungan yang memuaskan merupakan tujuan paling penting. Namun, ada juga yang hanya sekedar memperoleh pangsa pasar yang luas sebagai tujuan. Tingkat keuntungan biasanya diungkapkan melalui rumus return of investment dengan 2 rasio. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan hasil akhir dari proses perumusan strategi, yaitu meliputi 7 hal. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, posisi pasar. Yang ketiga, kepemimpinan produk. Yang keempat, pengembangan personilnya. Yang kelima, sikap karyawan. Yang keenam, penanggung jawab publik. Dan yang ketujuh, keseimbangan antara sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan organisasi nirlaba. Sesuai definisinya, organisasi nirlaba tidak meletakkan tingkat keuntungan sebagai tujuan utama. Tujuan utama mereka adalah menyediakan jasa pendidikan, pelayanan untuk rumah sakit, pembelaan hukum, dan jasa lain-lain. Keberhasilan organisasi ini diukur dengan seberapa banyak jasa yang mereka berikan dan seberapa baik mereka memberikannya. 2 tingkat strategi. Strategi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yakni strategi untuk perusahaan secara keseluruhan dan strategi untuk unit usaha dalam perusahaan. Untuk tingkatan pertama, pada tingkat ini, pertanyaan kuncinya adalah dalam bentuk usaha apa seharusnya perusahaan dijalankan, serta misi apa yang harus dilakukan oleh suatu unit usaha. Untuk tingkat kedua, pertanyaan mendasar yang harus dipecahkan adalah misi apa yang akan dilakukan, serta bagaimana caranya unit usaha ini mencapai misi tersebut. Berikut ini adalah tabel yang berisikan tingkat strategi yang dikaitkan dengan isu-isu strategis, kemudian pilihan strategi apa yang harus dilakukan, kemudian tingkat organisasi apa saja yang terlibat. Strategi untuk tingkat perusahaan. Perusahaan bisa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu usaha tunggal, usaha diversifikasi yang saling berhubungan, dan usaha diversifikasi yang tidak saling berhubungan. Pemilihan strategi ini merupakan tanggung jawab manajer puncak. Yang diperlukan adalah mencocokkan sistem pengendalian tersebut dengan strategi yang telah ditetapkan. Strategi untuk setiap unit usaha yang ada adalah bersepakat tentang bagaimana menciptakan dan menjaga keunggulan kompetitif pada masing-masing jenis usaha. Strategi unit usaha dengan sendirinya tergantung pada 2 aspek yang saling berhubungan, yaitu misi dan keunggulan kompetitif. Model-model perencanaan. Hal-hal yang berkaitan dengan model-model perencanaan diantaranya 1. Menentukan 2 faktor yang berpengaruh pada perusahaan. Yang kedua, dalam satu perusahaan, kemampuan bersaing unit usaha satu sama lainnya berbeda. 3. Keuntungan perusahaan pada industri yang relevan atau unit usaha berbeda satu sama lainnya. Yang keempat, pada gilirannya, misi akan berbeda antara satu unit usaha dengan yang lain. 5. Secara keseluruhan, misi yang dibebankan pada berbagai unit usaha hendaknya membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam, alokasi sumber daya di antara unit usaha berdasar misi mereka. Dari berbagai pendekatan perencanaan yang ada, umumnya ada 2 model yang paling banyak digunakan, yaitu matrik BCG dan matrik GE. Walaupun model ini berbeda dalam hal metodologi pengembangan misi dari berbagai unit usahanya, namun mempunyai kesamaan dalam hal misi yang harus dipilih dari berbagai alternatif, di antaranya membangun, menahan, menuai hasil, dan divestasi. Keuntungan kompetitif unit usaha. Penelitian menunjukkan bahwa pentingnya peran kondisi industri produk
yang perusahaan masuki dalam menghasilkan prestasi bagi perusahaan. Studi menunjukkan bahwa jika rata-rata industri menguntungkan, maka hal ini merupakan petunjuk keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Potter, 5 kumpulan kekuatan bersaing adalah 1. Intensitas persaingan di antara pesaing yang ada. 2. Kekuatan menawar pembeli. 3. Kekuatan menawar pemasok. 4. Ancaman dari produk pengganti. Dan yang kelima adalah ancaman dari pesaing baru. Beberapa hal yang berkaitan dengan analisis industri di atas adalah 1. Makin besar kekuatan 5 faktor di atas, tingkat keuntungan yang diperoleh suatu industri akan berkurang. 2. Ketergantungan atas kekuatan 5 faktor di atas antara satu unit usaha dengan yang lainnya berbeda. Yang ketiga, pemahaman atas sifat dari masing-masing kekuatan di atas membantu merumuskan strategi yang efektif. Keuntungan kompetitif secara umum, yang pertama adalah harga yang lebih rendah, yang kedua diferensiasi, yang ketiga adalah analisis value chain. Cendrawasih burung irian. Terima kasih.